Bahasa Indonesia Subtematika halaman 65. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat kan belajar dari rumah didampingi ayah dan bunda? Kita siapkan persiapan belajar kita ya, seperti biasa. Yang pertama, buku paket Bu Petik tema 2B halaman 65. Yang kedua, handset. Jadi kalian bisa mendengarkan suaranya Ustazah dengan sangat jelas. Yang ketiga, berdoa dan mengisi absensi. Tujuan belajar kita hari ini adalah memahami informasi tentang keberagaman benda dari teks atau gambar dan pengamatan yang sederhana. Informasi keberagaman benda dari teks atau gambar. Kita bisa memperoleh informasi keberagaman benda itu dari sebuah teks atau gambar dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Caranya sama ya untuk teks atau gambar. Yang pertama, kata tanyanya adalah apa? Kata apa untuk menanyakan benda atau sesuatu. Yang kedua, di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya sesuatu. Yang ketiga, kapan? Untuk menanyakan waktu kejadian. Yang keempat, siapa? Untuk menanyakan orang atau pelaku. Yang kelima, mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keenam, bagaimana? Untuk menanyakan keadaan atau cara. Ada 6 ya, dihafalkan. Ayo belajar dari contoh teks berikut. Cara untuk gambar, caranya juga sama ya. Jadi harus diamati gambarnya lalu diajukan pertanyaan. Kalau dari teks, kalian harus membacanya secara teliti dari teks baru diajukan pertanyaan. Paham? Ada sebuah teks judulnya bermain. Hari ini aku bermain saat jam istirahat di sekolah. Aku bermain lompat tali bersama Rina dan Bobby. Permainan lompat tali menggunakan karet gelang yang diuntai memanjang. Setiap pemain harus melompati tali agar menjadi pemenang. Ayo kita coba menjawab pertanyaan di bawah ini untuk mendapatkan informasi dari teks. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Bermain, benar. Yang kedua, di mana mereka bermain? Di sekolah. Yang ketiga, kapan mereka bermain? Jam istirahat. Yang keempat, siapa saja yang bermain? Aku, Rina, dan Bobby. Yang kelima, mengapa mereka melompati tali agar menjadi pemenang? Yang keenam, bagaimana mereka menyusun karet gelang? Diuntai memanjang. Sudah paham anak-anak? Ketika kalian ingin mendapatkan informasi dari teks atau gambar, kalian dapat menjawab pertanyaan dengan cara seperti ini. Sekarang kita akan belajar mencari informasi keberagaman benda dari hasil pengamatan. Pengamatan itu artinya kalian mengamati dan melihat hal sekitar dan mencatat hal-hal pentingnya. Dalam melakukan pengamatan, kalian harus menuliskan nama kegiatan. Contohnya, kegiatannya kita adalah mengamati nama dan ciri benda di kelas 2 Abu Bakar. Objek kegiatannya, kita hanya mengamati benda padat di kelas 2 Abu Bakar ya. Tempat kegiatannya, ruang kelas 2 Abu Bakar. Waktu kegiatannya, misalnya hari Selasa 25 Agustus 2020. Hasil pengamatannya Ustazah hanya memberikan contoh satu ya. Sebenarnya hasil pengamatan ini tergantung dari kalian menemukan berapa benda ya. Contohnya, nama bendanya adalah papan tulis. Ciri bendanya berbentuk persegi, berwarna putih dan digunakan untuk menulis. Sudah paham anak-anak? Ini adalah contoh membuat hasil laporan pengamatan yang sangat sederhana. Harus ada nama kegiatan, objek kegiatannya, tempat kegiatan, waktu kegiatan. Nah, objek kegiatan ini adalah tugas kalian yang diberikan Ustadz Ustazah harus mengamati apa?
objek kegiatan yang Ustazah tuliskan di sini adalah mengamati benda padat hanya di kelas Abu Bakar. Kesimpulan belajar kita, 1. Kita sudah belajar mencari informasi melalui teks atau gambar melalui 6 pertanyaan tadi ya. Jadi harus kalian hafalkan. Yang kedua, kita sudah belajar cara membuat laporan pengamatan sederhana. Jangan lupa diulang lagi videonya, dilihat berkali-kali agar kalian lebih memahami. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Ustazah Galuh ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak soleh dan soleha, meskipun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengidentifikasi pembagian sebagai pengurangan berulang. Siswa dapat mengidentifikasi pembagian dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian. Ustazah ingin bertanya kepada kalian, coba apa yang dimaksud dengan pembagian? Mari kita mencari tahu jawabannya. Perhatikan contoh soal berikut ya. Azalea membawa 6 donat. Donat tersebut dimasukkan ke dalam 2 kotak donat. Setiap kotak donat berisi donat yang sama banyak. Berapa donat yang ada di setiap kotak donat? Bagaimana bentuk pembagiannya? Tuliskan kalimat matematikanya. Enam donat dan ada 2 kotak donat. 6 donat ini Ustazah akan memasukkan ke dalam masing-masing kotak donat, dan donat tersebut akan dibagikan sampai habis ya. Coba kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari gambar tersebut ada 3 kali pengambilan donat sampai habis. Dapat kita tulis 6 dikurangi 2 kurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 2-nya ada berapa ya kira-kira? Ya, ada 3 kali pengurangan dengan bilangan 2 sampai habis. Jadi, kalimat matematikanya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Apa sih hubungan perkalian dan pembagian? Coba perhatikan ya. Ustazah punya bentuk perkalian yaitu 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Penjumlahan 3 sebanyak 2 kali. 2 kali 3 sama dengan 6. Dan bentuk pembagiannya yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 6 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Pengurangan 2 sebanyak 3 kali. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi kita dapat kesimpulannya yaitu pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, begitupun sebaliknya. Adapun pembagian dengan bilangan 1, contohnya 3 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Satunya ada berapa? Ya, benar sekali, ada 3 kali pengurangan dengan bilangan 1 sampai habis. Jadi kalimat matematikanya adalah 3 dibagi 1
sama dengan 3. Maka kesimpulannya yaitu sebuah bilangan jika dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Pembagian dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 3 ada 1 kali. Jadi kalimat matematikanya adalah 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka kesimpulannya yaitu sebuah bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Pembagian 3 bilangan. 12 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan, caranya yaitu kita hitung operasi pembagian mulai dari kiri secara urut, lalu tandai dengan tanda kurung. Kita hitung terlebih dahulu yang bertanda kurung, lalu hasilnya dibagi dengan bilangan yang terakhir ya. Coba kita beri tanda kurung terlebih dahulu. 12 bagi 2 kita beri tanda kurung. Kemudian 12 bagi 2 kita hitung terlebih dahulu. 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita belajar PPKN dengan tema 2 subtema 3 ya. Aturan di sekolah. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Ingat ya, harus dipatuhi. Berikut adalah aturan di sekolah. Yang pertama adalah datang tepat waktu atau tidak terlambat. Jangan sampai terlambat ya anak-anak. Yang kedua, memakai seragam sekolah dengan rapi dan lengkap. Dan yang ketiga adalah menjaga ketenangan ketika belajar. Coba kalian lihat, bolehkah bermain di dalam kelas seperti gambar tersebut? Tentu saja tidak boleh, jangan dilakukan ya anak-anak. Yang keempat adalah melaksanakan piket sesuai jadwal supaya kelas kalian tetap bersih ya. Dan yang kelima adalah menghormati guru, teman, dan warga sekolah yang lain. Yang keenam adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ingat ya anak-anak, selalu patuhi aturan yang ada di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Untuk materi PJK kali ini, Ustadz akan memberikan materi tentang gerak mendorong. Ya, sebelum ke pembelajaran inti, Ustadz akan membacakan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran ini agar siswa dapat menjelaskan variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sederhana. Siswa dapat mempraktikkan variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sederhana. Jadi harus bisa menjelaskan dan harus bisa mempraktikkan ya. Oke, kita akan masuk dalam materi inti. Ya, gerak mendorong termasuk gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Ya, kenapa kok ada gerak dasar lokomotor? Karena ada juga kegiatan mendorong ya, menggunakan berpindah tempat. Jadi mendorong sambil berpindah tempat, yaitu termasuk gerak dasar lokomotor. Dan jika tidak berpindah tempat dan saling mendorong, nah itu juga termasuk gerak dasar non-lokomotor. Ya, gerak dasar lokomotor yaitu gerak berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Sedangkan non-lokomotor tanpa berpindah tempat.
bergerak tanpa berpindah tempat. Oke, kita lanjut. Ya, cara melakukan gerak mendorong berpasangan. Ya, 1. Berdiri tegak saling berhadapan. 2. Tempelkan kedua telapak tangan kalian. 3. Salah satu kaki maju ke depan. 4. Pandangan ke depan. 5. Lakukan gerakan saling mendorong. Dan yang keenam, posisi kaki berpindah tempat. Jadi ini termasuk gerak dasar lokomotor ya, berpindah tempat. Ada juga yang tidak berpindah tempat. Oke. Nah, seperti ini contohnya gerak mendorong berpasangan. Kalau berpindah tempat, mendorong sambil berpindah tempat, berarti termasuk gerak dasar lokomotor. Jika tidak berpindah tempat, termasuk gerak dasar non lokomotor. Ya, tahu kan bedanya? Oke, kita lanjut. Cara melakukan gerak mendorong dilakukan sendiri, jadi tanpa bantuan teman. Ya, caranya 1. Berdirilah tegak di depan dinding. Yang kedua, peganglah bola dengan kedua tangan. 3. Doronglah bola ke arah dinding. Yang keempat, posisi kaki tidak berpindah tempat dan pandangan ke arah dinding. Ya, oke, tidak berpindah tempat. Jadi termasuk gerak dasar non lokomotor. Ya, oke. Ini contohnya, contoh gambarnya menggunakan alat olahraga yaitu bola yang ditempelkan di dinding dan didorong dengan kedua tangan. Gerak mendorong dilakukan sendiri. Ya. Oke, semua gerak mendorong memiliki tujuan, ya, yaitu tujuannya adalah dapat melatih kekuatan otot kedua tangan. Jadi untuk melatih kedua tangan itu bisa juga menggunakan latihan gerakan mendorong. Ya. Untuk kali ini Ustadz akan memberikan videonya, ya. Silakan simak dan pahami materinya. Nah, itulah contoh ya gerakan mendorong sambil berpindah tempat dan tidak berpindah tempat, atau gerak mendorong tanpa berpasangan, ya, bisa menggunakan bola. Ya, kaki tidak boleh bergerak kalau menggunakan bola atau tidak berpasangan. Ya, oke. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan silahkan mencoba di rumah, ya, mencoba di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah, ya, jaga imunitas, jangan lupa sholatnya, ya. Ustadz akhiri dulu dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.